Bila siapa aja sih? Webinar. Siapa aja yang Ananda Arko Ujung. Hah? Terus Farhan siapa? Ini yang Albert Manalu. Farhan yang kelompok yang Bukan Farhan, Ananda. Rau, Bang Rau. Ini siapa? Baiklah, webinar ini akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada hadirin peserta webinar pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul, dapat hadir dalam webinar hari ini. Langsung tema hari ini adalah kita akan membahas webinar tentang pengaruh air bagi kehidupan manusia, yang dimana pada moderatornya itu saya sendiri, Fatia Nabila, selaku mahasiswa S1 Teknik Sipil dari Universitas Negeri Medan. Di mana webinar pada hari ini akan dibawakan oleh materi yang pertama, yaitu Bang Ananda Arko Ujung, yang bertema tentang peran penting air dalam kehidupan, dan yang materi kedua oleh Oktorius Kemeang dengan tema pengelolaan kualitas air. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke materi pertama, yaitu kepada Bang Ananda Arko Ujung. Saya persilakan. Baik, saya akan mengambil alih. Apakah presentasi saya sudah nampak? Sudah terlihat jelas, Bang. Baik, webinar kami yang berjudul Pengaruh Air bagi Kehidupan Manusia, yang saya sendiri sebagai pemateri pertama. Peran penting air dalam kehidupan. Pastinya kita semua tahu bentuk air itu bagaimana. Air itu merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi air mulai dari untuk minum, memasak, mencuci, transportasi, dan banyak lagi. Air berperan bagi kehidupan baik tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia dapat bertahan hidup selama 3 hari jika tidak makan. Tapi jika 3 hari tidak minum, manusia tersebut akan mati atau lemas. Air dalam tubuh manusia berkisar 50-70% dari seluruh berat badan. Organ tubuh manusia yang mengandung air, yang pertama tulang, ada 25% air. Yang kedua ginjal, ada 80% air. Yang ketiga otot, ada 75% air. Darah 80% air, dan hati 70% air. Air yang sehat dan layak dikonsumsi haruslah bening atau jernih. Tidak meninggalkan endapan, tidak berbau, tidak berasa atau tawar, dan memiliki suhu di bawah suhu udara luar atau suhu ruang.
yakni antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Fungsi air bagi tubuh manusia. Yang pertama, membentuk sel-sel baru atau memelihara dan mengganti sel-sel yang rusak. Dua, melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi, oksigen, dan hormon ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan. Tiga, melarutkan dan mengeluarkan sampah-sampah dan racun dari dalam tubuh kita. Empat, katalisator dalam metabolisme tubuh. 5. Pelumas bagi sendi-sendi. 6. Menstabilkan suhu tubuh. 7. Meredam benturan bagi organ vital penahan lapar. 8. Mengurangi risiko terhadap beberapa macam penyakit. Fungsi air dalam kehidupan. Air juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Contohnya yang pertama, sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian. Yang kedua, sumber pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang ketiga, membuat sumber penghasil bahan makanan atau protein. Contohnya tempat budidaya ikan tawar. Yang keempat, sebagai sarana transportasi yang murah, yaitu sarana perahu atau kapal feri. Yang kelima, sebagai domestik bagi masyarakat seperti mencuci, mandi, memasak, dan lain-lain. Yang keenam, memenuhi kebutuhan industri, yaitu sebagai sumber air untuk pabrik. Yang ketujuh, sarana rekreasi dan olahraga. Yang kedelapan, membantu pemadam kebakaran. 9. Membantu menyuburkan tanah perkebunan. Sekian hasil presentasi saya. Saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bang Ananda Arko Ujung yang telah memberikan kita materi tersebut. Selanjutnya akan kita lanjutkan saja kepada materi yang kedua oleh Oktorio Sitomeang dengan tema pengelolaan kualitas air. Kepada Oktorio saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar. Baik. Apakah tampilan layar saya sudah kelihatan di tempat para peserta? Sudah terlihat. Baik, terima kasih konfirmasinya. Nah, setelah kita mendengar dari penjelasan pentingnya air, maka daripada itu, di sini diperlukan yang namanya pengelolaan kualitas air, agar air tersebut yang kita pakai, yang penting itu dapat terjaga dengan baik. Nah, latar belakang dari pengelolaan air ini dan kualitasnya itu bila terbelakangi oleh banyaknya limbah cair akibat kegiatan manusia. Khususnya ini dapat dari limbah domestik ataupun non-domestik seperti limbah pabrik, kendaraan bermotor, dan lainnya. Nah, kalau limbah dia domestik itu berasal dari kegiatan manusia sehari-hari seperti mencuci, dan lain-lain. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu manusia wajibnya akan berdampak terhadap penurunan dan pencemaran kualitas air yang dihasilkan dari limbah tersebut. Nah, maka daripada itu diperlukan kualitas air yang baik dengan dilakukan pengendalian. Nah, setelah dilakukan pengendalian, maka akan terjaga kualitas air tersebut. Nah,
Maksud dan tujuan pengendalian kualitas air ini sudah jelas bahwasannya tujuan itu sendiri merupakan pencegahan pencemaran dan penurunan kualitas air yang diikuti dengan pengenangan kualitas air dan dikelola dengan evaluasi terhadap pengelolaan kualitas air. Nah, evaluasi terhadap pengelolaan kualitas air ini akan menghasilkan kualitas air yang dapat sesuai dengan peruntukannya. Untuk pencegahan, untuk pengelolaan air ini dilakukan analisis itu dari analisis sampel air di laboratorium. Nah, setelah diperoleh analisis sampel air dan diperoleh juga data kualitas air, dilakukan analisis terhadap data kualitas air. Nah, hasil dari interpretasi ini tentang kualitas air ini akan dipertimbangkan selanjutnya. Di sini, air merupakan sumber daya alam yang berbentuk cair yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan makhluk hidup dan lainnya. Kualitas air ini merupakan pencerminan kandungan konsentrasi makhluk hidup energi, zat-zat atau komponen lain yang ada dalam air. Penurunan kualitas air itu merupakan hal yang berubah dari peruntukan air itu yang masih di bawah baku mutu air. Dan pencemaran air itu adalah masuknya zat ke dalam air oleh manusia atau alam sehingga kualitas air turun dan menyebabkan air tidak sesuai lagi dengan peruntukannya. Nah, di dalam air tersebut terdapat baku mutu air yang menentukan air tersebut dikatakan baik atau tidak. Batas kadar hidup zat, energi, dan komponen lain itulah merupakan faktor yang dilihat dalam baku mutu air yang dapat tenggangnya ada dalam air pada sumber air tertentu sesuai peruntukannya. Beban pencemaran air. Jumlah kadar air dari parameter kualitas air atau limbah yang terkandung dalam sejumlah air atau limbah. Dalam baku mutu air terbagi menjadi 4, yaitu air permukaan, air sumur, air laut, dan air limbah. Dalam pengendalian pencemaran air, upaya pengelolaan melalui upaya pencegahan dan penanganan pencemaran air serta pemantauan lingkungan air. Yang di sini perlu penekanan bahwasannya sumber pencemaran air dengan lokasi dan jumlah tertentunya harus diperhatikan, dan juga sumber pencemaran air dan lokasi tak tentu seperti pertanian dan permukiman. Inilah merupakan 2 sumber pencemaran air. Seperti saya katakan di awal itu dari limbah domestik dan non domestik. Nah, di sini saya akan menerangkan faktor pencemaran air. Yang pertama itu jenis limbah cair. Yang pertama, limbah industri. Limbah industri ini dihasilkan dari umumnya dari pabrik. Itu umumnya bersifat kimiawi, dan kita mengetahui banyak isu yang terjadi di Indonesia bahwasannya limbah pabrik ini sering sekali melakukan pencemaran terhadap sungai di sekitarnya. Yang kedua ada limbah domestik, di mana limbah domestik ini merupakan limbah yang berasal dari kegiatan manusia sehari-hari seperti mencuci pakaian, makan, dan lain-lainnya. Yang ketiga, limbah pertanian. Limbah pertanian ini seperti penggunaan pestisida dan lain-lainnya. Dari faktor pencemaran yang lainnya itu ada daya dukung lingkungan atau self-purification. Dan selanjutnya adalah perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna lahan juga tentu mempengaruhi pencemaran air. Perubahan tata guna lahan itu biasanya untuk industri, pemukiman, dan pertanian. Bisa juga untuk jalan raya dan lain-lain.
perubahan tata guna lahan tentunya mempengaruhi kualitas air, di mana pohon-pohon dan sifat asli tanah dari lahan tersebut tidak lagi murni, sehingga sudah dicampuri tangan oleh manusia. Yang selanjutnya itu faktor pencemaran air dipengaruhi oleh curah hujan. Curah hujan yang tinggi, sedang, dan rendah. Curah hujan yang tinggi umumnya dapat mempengaruhi terjadinya longsor dan bencana alam. Nah, dari bencana alam longsor ini umumnya tentunya akan membawa material-material di sungai, dan umumnya akan terjadi pengendapan atau sedimentasi pada hilir sungai, dan inilah yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air tanah. Nah, dampak pencemaran air. Yang pertama itu dampak terhadap manusia. Yang pertama, keracunan dan penyakit. Umumnya kita sudah mengetahui dari kualitas air yang buruk itu dapat menyebabkan kesehatan manusia menjadi menurun dan dapat menjadi suatu masalah yang serius bagi manusia. Nah, yang kedua, dampak terhadap kehidupan air, biota air. Tentunya seperti ikan dan tumbuhan-tumbuhan air tentunya akan terdampak buruk bagi pencemaran air. Yang ketiga, dampak terhadap estetika lingkungan. Air yang tercemar juga mempengaruhi tampak fisik dari lingkungan tersebut, sehingga menurunkan keindahan dari alam tersebut. Yang keempat, dampak terhadap kerusakan benda. Itu terjadi pada umumnya seperti besi mengalami korosi, beton yang mengalami retak. Selanjutnya, pengelolaan limbah cair. Di sini dilakukan pendekatan pengelolaan limbah cair melalui kebijakan perusahaan, pendekatan manajemen, dan pendekatan pola pikir mindset perusahaan yang diakhiri dengan pelaksanaan pengelolaan limbah cair. Dan ini merupakan inti dari pengelolaan. Selanjutnya, prinsip pengelolaan limbah cair. Itu ada dua, yaitu produksi bersih, clean production, internal process, atau pencegahan sebesar mungkin. Yang kedua, penanganan limbah di akhir atau end of type, atau external process sekecil mungkin. Penanganan limbah terbagi menjadi dua, yaitu sumber limbah cair, seperti air cucian dan atmois pada proses pelunakan cengkeh. Yang kedua, air cucian dan atmois pada proses pelunakan gagang tembakau. Yang ketiga, air cucian residual dari proses ekstraksi bahan-bahan pembuat saus dari bahan rempah-rempah alami dan campurannya pada proses assembling flavor. Yang keempat, air cucian peralatan proses produksi atau extracting run pada primary process. 5. Air cucian lem dari secondary process. Yang keenam, air limbah ex-utility atau itu dari blow down boiler. Yang ketujuh, limbah domestik atau MCK, mandi cuci kakus. Yang keenam, ada limbah oli bekas. Itu penanganannya itu seperti pengelolaan limbah cair tersebut dilakukan dengan satu, pengelolaan secara fisik kimia, dilakukan dengan penyaringan, sedimentasi, penetralan pH, koagulasi, fluokulasi, dan sebagainya. Yang kedua, pengelolaan secara biologis atau anaerobik atau aerobik. Yang ketiga, pengelolaan lanjutan atau absorpsi. Yang keempat, pemanfaatan lumpur. Limbah oli bekas ditampung dalam drum diserahkan ke pihak ketiga yang berizin kompensasi ke masyarakat sekitar Komdev dan SCSR. Ini merupakan salah satu flowchart pengelolaan limbah cair di IPAL yang dapat kita
lihat secara seksama, dapat kita perhatikan bersama. Nah, ini merupakan prosedur perencanaan kegiatan pemantauan kualitas air. Yang pertama itu menentukan tujuan pemantauan. Di sini ada 3 opsi. Pemantauan dilakukan terhadap pemilihan lokasi, menentukan parameter yang dipantau, dan durasi. Menentukan parameter yang dipantau itu dilanjutkan dengan metode sampling bahan peralatan yang diikuti dengan sampel. Nah, dalam metode sampling bahan dan peralatan terdapat kendala berupa pelaksanaan dan pemantauan pencatatan hasil. Nah, dari pelaksanaan pemantauan dan pencatatan hasil dilakukan kalibrasi. Nah, setelah dilakukan kalibrasi, terdapatlah kualitas hasil yang dilanjutkan dengan analisis data. Setelah analisis data didapatkan, maka dilakukan pelaporan. Yang berikutnya, langkah pengumpulan dan analisis data kualitas air. Yang pertama, menentukan lokasi sampling air. Yang kedua, menentukan parameter kualitas air. Yang ketiga, melakukan pengambilan air atau sampling air. Yang keempat, melakukan pengukuran dan analisis sampel air di laboratorium. Yang kelima, melakukan analisis data kualitas air. Yang selanjutnya, penentuan lokasi sampel air. Itu terdapat 4. Itu yang pertama, tujuan kajian, lokasi badan air penerima, lokasi sumur, dan lokasi limbah cair. Penentuan parameter air. Penentuan ini tergantung dari jenis kegiatan penghasil limbah cair. Apakah dari limbah domestik ataupun non-domestik atau industri. Seperti yang tadi dijelaskan. Yang selanjutnya ada parameter air. Yang pertama, sifat fisik. Itu dari sifat fisik terdapat padatan total atau total solid. Semua zat yang tinggal sebagai residu zat diuapkan pada suhu 103 sampai 105 derajat Celcius. Padatan tersuspensi atau suspended soil itu 1 mikron dan koloid 1 milimikron sampai 1 mikron diendapkan oleh oksidasi biologi melalui koagulasi. Padatan terlarut atau total dissolved solid harus lebih kecil dari milimikron, diendapkan dengan cara gravitasi. Selanjutnya itu ada parameter sifat fisik dari suhu, viskositas reaksi kimia, evaporasi. Yang selanjutnya, suhu reaksi bahan organik larutan gas, misalnya seperti gas oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen, dan sebagainya. Yang selanjutnya, sifat fisik bau, akibat perowongan mikroba dan penimbunan bau busuk dari sulfat, asam sulfat, akibat reduksi sulfat menjadi sulfida. Yang selanjutnya, warna, identitas, kualitas. Dan selanjutnya, warna abu-abu menjadi limbah baru dan warna hitam menjadi limbah lama oksigen sudah direduksi. Yang keenam, konduktivitas. Itu merupakan daya antar listrik dalam larutan atau DHL, di mana jika kadar garam terlarut dalam air tersebut, maka konduktivitasnya akan meningkat. Yang selanjutnya, sifat kimia anorganik. Itu meliputi pH, menunjukkan konsentrasi nitrogen. Yang selanjutnya, oksigen terlarut atau dissolved oksigen. Jumlah oksigen yang dalam air dalam miligram per liter pada suhu 25 derajat. Nilai oksigen terlarut yang baik adalah lebih besar sama dengan 6. Yang selanjutnya, logam berat. Jumlah tertentu yang dibutuhkan biota air, jumlah besar bersifat racun. Logam berat antara lain itu seperti timbal, kromium, cuprum, nikel, besi, mangan, zinkum, dan raksa.
Yang selanjutnya, sifat kimia organik nitrogen. Ini berasal dari makanan perangsang pertumbuhan, seperti penggunaan suplemen dari tumbuhan untuk meningkatkan kualitas panen. Kondisi kualitas air dapat ditunjukkan oleh kandungan amonia yang ada. Di sini, nitrogen melakukan reaksi aerob. Amonia dioksida oleh mikroba menjadi nitrat dan nitrit. Yang selanjutnya, sifat kimia anorganik fosfor. Fosfor ini merupakan unsur penting pertumbuhan biota air yang penyuburan alga dan biota air lainnya, yang menjadi tolak ukur kualitas air. Yang selanjutnya itu sulfur. Sulfat oksida direduksi menjadi sulfida dan gas asam sulfat oleh mikroba dalam kondisi anaerob. Konsentrasi sulfida itu lebih besar dari 200 ppm menggunakan lumpur biologis. Selanjutnya, sifat kimia organik dari parameter kebutuhan oksigen biologis atau BOD. Kebutuhan oksigen mikroba air secara biologis untuk mengoksidasi BO mudah terurai pada waktu tertentu dalam jangka 5 hari per BOD terurai. BOD merupakan salah satu parameter kunci untuk kualitas air. Kebutuhan oksigen kimia juga menjadi salah satu sifat kimia organik. Di sini, kebutuhan oksigen kimia atau COD merupakan kebutuhan oksigen mikroba air secara kimia untuk mengoksidasi BO, baik yang mudah terurai maupun yang tidak mudah terurai. Yang selanjutnya itu sifat kimia organik. Itu berasal dari deterjen. Sulit terurai merupakan sifat dari deterjen yang menimbulkan pencemaran air. Yang selanjutnya, minyak dan lemak. Minyak dan lemak sama seperti deterjen, tidak terlarut dalam air dan tidak mudah terurai oleh mikroba. Adanya minyak dan lemak mengakibatkan DO turun atau oksigen terlarut turun dan mengakibatkan biota air terganggu. Yang terakhir, ada fenol. Unsur bahan anorganik yang bersifat racun terhadap kulit dan tenggorokan. Toleransi maksimum air dalam fenol ini merupakan 2 mg per liter. Selanjutnya, metode pengambilan sampel air. Cara pengambilan sampel itu harus mewakili kualitas sampel. Dan sampel tidak rusak. Pewadahan, pengawetan, waktu disimpan harus tidak terganggu dari luar sampel tersebut. Macam-macam sampel. Yang pertama itu sampel grab. Sampel individu yang diambil pada lokasi tunggal pada waktu tertentu. Yang kedua, sampel komposit. Sampel yang diambil pada kisaran waktu, ruang yang secara tipikal terdiri dari gabungan sejumlah parameter yang sama. Selanjutnya, titik sampling. Titik sampling sungai berdasarkan debit. Jika debit kecil atau sekitar 5 meter kubik per detik diambil di tengah dengan jeluk setengah kedalaman. Jika debitnya sedang, 5 sampai 150 meter kubik per detik, maka pengambilannya terletak pada jarak setengah dan 2/3 dengan setengah jeluk kedalamannya. Yang ketiga, debit besar. Itu sekitar 5 sampai, ini salah ketik ya, ini sekitar 150 sampai 250 meter kubik per detik. Diambil pada jarak 1/4, setengah, dan 3/4 dengan jeluk 0,8 kedalaman. Nah, selanjutnya, titik sampling danau berdasarkan kedalaman. Yang pertama, kedalaman lebih kecil dari 10 meter, diambil pada dasar dan permukaan air. Jika kedalamannya 10-30 meter, diambil pada dasar, di tengah, dan permukaan air. Dan jika kedalamannya 30-100 meter, diambil pada dasar,
lapisan ketiga, lapisan kedua, dan permukaan. Peralatan sampling. Itu ada wadah sampel yang dicelupkan. Wadah langsung dicelupkan dan menghadap ke hulu, yang merupakan sumber sungai. Yang kedua, ada pompa peristaltik untuk pengambilan sampel kolom air 7,5 meter. Selanjutnya, discrete depth sampler. Perlakuan sampling. Hal yang perlu diperhatikan dalam sampling itu airnya diambil minimal 2 liter. Yang selanjutnya, wadah tidak terpengaruh sifat contoh air. Mudah dicuci, dipindahkan kapasitas sekitar 5 liter. Mudah dan aman dibawa. Wadah berupa plastik atau gelas dapat ditutup dengan rapat dan selang waktu semakin pendek semakin baik. Contoh dapat mewakili dan aman kontaminan. Contoh diberi label tentang jenis, tanggal, jam, lokasi, serta cuaca. Karena lokasi dan cuaca juga mempengaruhi sampling di sini. Yang selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pengawetan. Yang pertama, pengawetan dengan es bersifat sementara. Yang kedua, pengawetan yang aman dengan menambahkan bahan kimia saat pengambilannya. Nah, berikut adalah parameter wadah teknik pengawetan dan maksimum waktu simpan. Ya, kita dapat melihatnya bersama di sini. Banyak ya. Di sini umumnya pengawetan dilakukan pada suhu 4 derajat Celcius. Dan tidak disampaikan ke 0 derajat ya. Yang berikutnya, analisis sampel air dan analisis data air. Metode analisis sampel air. Analisis data parameter kualitas air dilakukan dengan cara membandingkan data parameter kualitas air dengan baku mutu kualitas air yang berlaku. Itu yang berasal dari peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan keputusan gubernur. Yang kedua, interpretasi tenaga ahli yang sangat tergantung dengan tingkat wawasan. Analisis data air. Ketika sampel diambil dan didapatkan data, pengecekan dilakukan dengan analisis. Contoh itu, BOD harus lebih besar dari COD. Dan umumnya BOD itu sekitar 0,605 COD. Jika industri kimia berat, BOD harus sekitar 0,1 COD. Dan badan air atau total dispensed solvent sekitar 0,55 sampai 0,7 konduktivitasnya. Baik, sekian dari penyampaian materi saya. Jika ada kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita yang kedua, yaitu Octorius Demeang. Selanjutnya, hadirin yang kita hormati, acara sesi selanjutnya adalah yaitu sesi tanya-jawab. Kepada hadirin dipersilakan mengajukan pertanyaan dengan menyebutkan nama dan asal universitas. Tanyain, Cuk. Kok masuk? Jika ada yang ingin bertanya, bisa di kolom chat atau dibuka mikrofonnya.
Di sini kita akan membuka 2 sesi tanya jawab. Ada door prize-nya loh yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Izin moderator. Iya, silakan. Saya Rohani Limbong dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, izin bertanya. Mengapa kualitas air itu dapat menurun? Terima kasih, itu saja. Terima kasih kepada Saudari Rohani Limbong. Saya persilahkan kepada pemateri, apakah ada yang ingin menjawab? Mungkin dari Saudara Oktorio atau Bang Ananda Arko Ujung, dipersilakan. Baik, saya coba menjawab pertanyaan dari Rohani Lembong. Pertanyaannya tadi, mengapa kualitas air dapat menurun? Penyebabnya adalah eksploitasi air oleh manusia, limbah rumah tangga, dan kegiatan industri. Kondisi ini membuat semakin banyak orang mengambil air tanah atau air permukaan untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi perusahaan daerah air minum saat ini hanya mampu memenuhi 40% kebutuhan air masyarakat perkotaan. Kira-kira seperti itulah jawaban dari saya. Apakah dapat diterima? Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Bang Ananda Arko Ujung. Kepada Saudari Rohani Limbong, apakah bisa diterima yang sudah dijelaskan oleh Bang Ananda? Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Ananda. Wah, untuk Kak Rohani bisa nih nanti di Japri ya kan, untuk mengambil door prize-nya. Ayo, ada lagi enggak? Lumayan. Ya, kepada Saudari Salsabila. Apakah ingin bertanya? Ya. Iya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi. Ingin bertanya, mengapa kualitas air setiap daerah itu beda-beda, dan mengapa kan sekarang di India ini terjadinya kekurangan pemasokan air. Nah, mengapa bisa terjadinya demikian? Terima kasih. Pertanyaan yang cukup menarik ya kan. Terima kasih kepada Saudari Salsabila. Mungkin untuk pemateri kedua yaitu Torius Tumea, apakah bisa dijawab? Baik, di sini saya akan coba melakukan diskusi ya kepada saudari Salsabila. Pertanyaannya, kenapa setiap daerah itu berbeda kualitas airnya? Begitu ya kurang lebih. Iya, benar. Sebenarnya ini tergantung latar belakangnya juga, bagaimana kondisi alamnya, apakah banyak pepohonan, kualitas tanah, dan sebagainya. Dan ini juga bergantung pada padatatan penduduk dan industri yang ada. Nah, semakin banyak penduduk, arkeologi dari tingkat pencemaran itu semakin tinggi, karena umumnya semakin banyak penduduk maka semakin banyak dilakukan MCK atau mandi cuci kakus yang mengakibatkan limbah semakin banyak. Itu cukup berkorelasi. Dan jika semakin banyak juga industri di suatu daerah tersebut, maka umumnya akan terdapat juga makin banyak limbah. Umumnya jika limbah tersebut menghasilkan limbah cair, tentunya akan mempengaruhi kualitas air tersebut di sekitarnya. Begitu pemikiran saya dan beberapa
literatur yang saya lakukan, dan itulah hasilnya. Apakah pendapat dan jawaban dari saya ini dapat diterima oleh Salsabila? Jadi kenapa di negara India itu bisa mengalami kekurangan atau dia airnya itu nggak cukup atau nggak sampai ke rumah-rumah warga. Jadi sehingga itu orang-orang India itu dia betul-betul apa namanya itu kayak berebut gitu air bersihnya itu karena juga faktor alam ya atau gimana? Eh, Salah satu faktor alam mungkin benar, mungkin tidak juga, karena di sini kita tergantung juga terhadap sumber daya manusianya. Apakah dapat melakukan pengelolaan secara baik? Seperti yang tadi saya terangkan, itu merupakan pengelolaan air. Nah, jika pengelolaan airnya dan analisis serta penindakan itu tepat, maka umumnya air tersebut di daerah tersebut akan tercukupi. Ya, mungkin di India atau isu yang baru-baru ini tuh pengelolaannya kurang tepat, seperti itu. Baiklah, kepada saudari Salsabila, apakah sudah merasa puas atau sudah bisa diterima? Sangat puas sekali jawabannya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Untuk saudari Rohani Limbong dan saudari Salsabila nanti bisa dijapri ya untuk ngambil door prize-nya. Baiklah, sesuai dengan yang saya bilang tadi, bahwasannya kami membuka 2 sesi tanya jawab saja. Dan selanjutnya kita masuk ke pembacaan kesimpulan dari saya sendiri. Yang seperti kita ketahui, air merupakan peran penting dalam kehidupan untuk semua makhluk hidup, ya kan? Di mana fungsi air tersebut untuk minum, memasak, mencuci, dan transportasi dan lain-lain. Di mana fungsi air bagi tubuh manusia itu ada membentuk sel-sel baru, melarutkan dan membawa nutrisi-nutrisi, dan lain-lain. Dan fungsi air dalam kehidupan, seperti yang kita ketahui yang sudah dijelaskan oleh Bang Ananda Arko tadi, yaitu bahwasannya sebagai sarana irigasi atau pengairan untuk lahan pertanian, dan sumber pembangkitan listrik tenaga air atau PLTA, dan yang ketiga yaitu sebagai sumber penghasil bahan makanan, protein, tempat budidaya ikan, tawar, dan yang lain. Dan di mana penurunan kualitas air tersebut disebabkan secara sengaja oleh aktivitas manusia yang tidak kita sadari. Contohnya adalah membuang sampah sembarangan atau membuang sampah di limba-limba. Macam-macam baku mutu air yang ada 4 yang diketahui, yaitu air permukaan, air sumur, air laut, dan air limbah. Dalam upaya pencegahan kualitas air, yang kita lakukan yang pertama adalah tidak membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan produk berbahan kimia. Yang ketiga yaitu menghindari pembuangan bahan kimia sembarangan. Dan yang terakhir yaitu gunakan air bersih secara bijaksana. Baiklah, mungkin tiba akhirnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama hadirin semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan saat ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa keluar kan, Bu? Sudah.